Tangan anak laki-laki bisa terus memanjang, karena dia mencuri buah setan. Namanya Luffy. Bermimpi menjadi raja bajak laut yang mengejutkan dunia. 10 tahun kemudian, Luffy tumbuh dewasa. Setiap hari mengembara di laut mencari harta karun. Sejak kematian legenda bajak laut Roger, harta karun yang ditinggalkannya menjadi sasaran rebutan oleh banyak bajak laut. Berbagai kekuatan mulai bergerak. Bahkan seluruh dunia memasuki era bajak laut yang kacau. Luffy tidak memiliki teman. Dia berangkat sendirian mencari harta karun. Jika menghadapi bahaya, dia akan masuk ke dalam tong dan terapung di laut. Luffy terdampar di antara dua kapal yang sedang bertempur. Seiring dengan keberhasilan satu pihak meraih kemenangan, tong yang berisi Luffy dianggap sebagai barang rampasan dan dibawa ke kapal. Para bajak laut di kapal sedang mencari jejak pemburu bajak laut Zoro. Dia mengira Zoro sedang mengejarnya. Jadi dia ingin mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Namun informan mengatakan bahwa Zoro sulit ditebak, kecuali Zoro sendiri. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dan informan telah melihat daftar buronan Zoro. Namun namanya tidak ada di sana. Jangan. Koby, bersihkan semuanya. Kapten Alvida telah datang. Siapakah bajak laut terkuat di laut? Itu Kapten Alvida, ya. Sebenarnya, Koby tidak ingin menjadi bajak laut. Dia lebih ingin menjadi anggota angkatan laut. Namun dia terjebak di kapal Alvida. Dia sama sekali tidak punya pilihan. Untungnya, malam itu dia bertemu dengan Luffy. Luffy membantunya melewati situasi sulit. Meskipun Luffy hanya sendirian. Namun dalam pertempuran, dia seolah memiliki pasukan besar. Monster macam apa kamu, yang bisa meregang dan menyusut dengan leluasa? Luffy langsung meregangkan lengan untuk menangkap tali. Tidak peduli berapa banyak lawannya, dia mampu dengan lincah menghindari serangan berulang kali. Alita tidak bisa mengalahkan Luffy, hanya bisa melepaskan kemarahannya pada Koby. Namun Luffy berhasil menghalau serangan ini untuk Koby. Dia tidak bisa lagi menahan. Dia memanjangkan lengannya sepenuhnya. Lalu dia memukul Alita hingga ke laut 100 km jauhnya. Luffy berhasil merebut kapal ini. Sementara itu, pemburu bajak laut, Zoro juga mulai bertindak. Zoro menunggu targetnya di Pulau Sixes. Lawan tidak menganggap Zoro serius, maka Zoro memperlihatkan kekuatannya padanya. Zoro membawa kepala orang itu untuk mendapatkan imbalan. Dia masuk ke kota dan beristirahat di sebuah bar. Luffy dan Koby juga berada di sini. Zoro melihat seorang marinir sedang mengganggu seorang anak kecil. Langsung memberikan pelajaran pada marinir itu. Gerakannya elegan dan keren. Tanpa sadar pada seorang pencuri. Sedang mencuri pakaian angkatan laut yang dia kalahkan. Pencuri ini bernama Nami. Keahlian terbaiknya adalah mencuri barang. Seringkali dia menyamar sebagai korban dan menunggu di atas kapal untuk diselamatkan. Jika bertemu dengan bajak laut jahat, dia langsung mencuri kapal mereka. Nami dan Luffy memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Roger. Peta harta karun berada di kota Shellstone, di divisi angkatan laut ke-153. Maka mereka harus mencari cara untuk menyusup ke dalam pasukan. Nami mencuri pakaian angkatan laut saat Zoro sedang sibuk. Keesokan harinya dia menyusup ke dalam kastil bersama pasukan angkatan laut. Luffy juga tidak tinggal diam. Dia memanjat dari bawah saluran. Awalnya ingin langsung masuk ke dalam kastil. Namun di sini dia melihat Zoro yang terikat. Ternyata anggota angkatan laut yang diserang Zoro kemarin memiliki latar belakang yang kuat. Dia adalah putra pemimpin divisi angkatan laut ke-153. Meskipun Zoro telah berjasa dalam mengejar bajak laut, namun pemimpin memberinya hukuman. Dia memerintahkan Zoro untuk ditahan selama 7 hari sebelum diperbolehkan pergi. Zoro tidak ingin membangkang. Dia hanya bisa menerima hukuman ini dengan patuh. Luffy tidak mengerti keteguhan hatinya. Dia sebenarnya bisa melarikan diri langsung. Tapi dia memilih untuk terjebak di sini karena aturan yang dia yakini. Luffy tanpa ragu-ragu menyelamatkan Zoro. Kemudian mereka masuk ke kastil untuk mencuri harta karun. Di sini dia bertemu dengan Nami. Dan mereka bekerja sama. Mereka berdua masuk ke ruangan pemimpin. Akhirnya mereka menemukan brankas yang berisi peta harta karun. Apakah ini ide Anda? Ya. Mereka berhasil menarik brankas itu turun. Namun dihadapkan dengan banyak anggota angkatan laut yang datang. Hanya dengan 2 orang, pertempuran menjadi sangat sulit. Untungnya Zoro adalah orang yang tahu berterima kasih. Setelah melihat situasi itu, dia segera bergabung dalam pertempuran. Meskipun dia seorang pemburu bajak laut, namun hal itu tidak menghalangi dia untuk bersekutu dengan bajak laut saat ini. Mereka bertiga membentuk sebuah tim untuk melawan pemimpin. Pada awalnya, kerjasama mereka kurang. Menggunakan trik masing-masing tidak akan bisa mengalahkan pemimpin. Namun mereka akhirnya menemukan kecocokan. Luffy dan Zoro memutuskan untuk bekerja sama. Satu bertarung jarak dekat, satu serang dari jauh. Cambuk karet. Sekarang Zoro benar-benar telah membuat marah angkatan laut. Dia hanya bisa membawa kotak aman dan bergabung dengan Luffy. Mereka bertiga pergi bersama. Namun Koby tidak berniat untuk pergi bersama Luffy lagi. Dia ingin menjadi anggota angkatan laut. Mungkin ketika bertemu lagi, dia dan Luffy akan menjadi musuh. Namun dia tidak akan melupakan bantuan yang diberikan Luffy padanya. Luffy juga tidak akan mempermasalahkan perbedaan jalannya dengan Koby. Pada akhirnya, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Sekarang Luffy sudah memiliki rekan baru. Berlayar-berlayar. Yang menanti mereka adalah sebuah petualangan yang penuh dengan tantangan dan petualangan. Luffy dengan susah payah mencurinya. Peta harta karun langsung menghadapi krisis besar. Hari ini dia sedang bersama Nami mempelajari peta harta karun. Zoro di sampingnya penasaran dengan kegunaan gambar ini. Ketika mendengar siapapun yang memiliki peta ini akan mendapatkan segalanya, dia segera tertarik. Mereka bertiga berusaha keras mempelajari rutenya. Ternyata langit tiba-tiba menyala dengan kembang api merah. Setelah kembang api itu memudar, berubah menjadi kabut. Nami dan Zoro jatuh satu persatu. Luffy takut peta harta karun akan dicuri. Dengan cepat, sebelum pingsan, dia menyelipkan peta harta karun ke dalam perutnya. Dia telah memakan buah iblis. Tubuhnya bisa diperpanjang di mana saja. Sebelum pingsan, dia melihat keluar jendela terakhir kali. Baru menyadari bahwa yang datang bukanlah angkatan laut, melainkan
melainkan bajak laut. Memang ketika mereka bangun, sebuah sirkus muncul di depan mereka. Kemudian pemimpin di sini tampil dengan gemerlap. Dia seorang badut. Dia memiliki impian yang sama dengan Luffy dan mereka. Itu adalah mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut sebelumnya. Nami tidak tahu bahwa peta harta karun telah ditelan oleh Luffy. Untuk menyelamatkan diri, dia rela mengkhianati Luffy. Sayangnya, setelah Nami melarikan diri, yang dia lihat hanyalah kota yang hancur. Ternyata kota kecil ini sudah dihancurkan oleh kelompok bajak laut bajingan. Bahkan penduduk desa di sini juga ditahan. Penonton di tempat itu adalah warga desa. Bajingan memerintah di sini. Setelah mengetahui peta harta karun telah direbut oleh Luffy dan kawan-kawannya, dia segera menggunakan asap untuk menangkap Luffy dan kawan-kawannya. Alat Nami dan senjata Zoro disita. Bajingan langsung memerintahkan bawahannya untuk menahan mereka. Sedangkan Luffy, dia akan diselidiki secara perlahan. Bajingan mencurigai peta harta karun berada di tubuh Luffy. Karena Luffy juga memakan buah iblis seperti dia. Dia menyuruh orang memanjangkan 4 anggota badan Luffy 10 meter dan mengikatnya. Namun Luffy tetap tidak mau mengatakan di mana peta harta karun itu. Jangan hanya 10 meter, bahkan 20 meter, 30 meter. Tidak akan berpengaruh padanya sama sekali. Kalau bukan karena badut menangkap seorang anak kecil tak berdosa sebagai sandera, Luffy masih ingin bermain dengannya. Mengapa melepaskannya? Dia sedang bersenang-senang. Luffy langsung memukul kepala badut hingga terlepas. Namun dia tidak menyangka badut bisa pulih dengan cepat. Dia memakan buah setan yang memungkinkannya untuk menyatukan kembali tubuhnya yang terbelah. Bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, dia bisa menyatukannya kembali. Luffy bertemu dengan musuh tangguh. Sementara di sisi lain, Zoro juga menghadapi krisis. Ketika dia menjadi pemburu bajak laut, dia membunuh banyak bajak laut. Musuhnya pun tak terhitung banyaknya. Dia bahkan membunuh adik seorang bajak laut. Sekarang melihatnya terjebak di sini. Dia memperlakukannya seperti roda roulette. Tapi mata bajak laut ini buruk. Sama sekali tidak memperhatikannya. Pisau lempar menancap di tali Zoro. Dan satu hal lagi, jangan berbalik. Nami menggunakan yang dia sembunyikan. Alat terakhir membuka ikatan. Selanjutnya dia akan pergi bersama Zoro untuk menghadapi bawahan bajak laut. Namun pada saat yang sama, Luffy sedang disiksa oleh bajak laut. Dia dikurung karena kalah dari bajak laut. Bajak laut mengurungnya di dalam botol penuh air laut, sehingga Luffy tidak bisa meregangkan diri. Bajak laut menebak asal-usul Luffy. Luffy sangat peduli dengan topinya. Dan bajak laut kebetulan mengenal topi itu. Pemilik topi adalah seorang bajak laut bernama Shanks. Dia pernah menyelamatkan Luffy. Bahkan dia mengorbankan salah satu tangannya. Luffy sangat berterima kasih padanya. Selama bertahun-tahun, dia selalu dianggap sebagai mentor. Pada awalnya, dia ingin mengikuti Shanks. Namun Shanks tidak menerimanya. Dia hanya memberikan topinya kepada Luffy. Sejak itu, Luffy menganggap topi itu sebagai hal terpenting dalam hidupnya. Sebagai hal terpenting dalam hidupnya. Tak masalah jika Buggy mencuri topinya. Dia tahu bahwa Zoro pasti akan datang menyelamatkannya. Kemana bawahan anehku? Mereka tidak akan datang. Luffy langsung mengeluarkan peta harta karun setelah keluar. Buggy dengan cepat merangkak ke sana untuk mengambilnya. Namun Luffy malah buru-buru mengambil topinya. Zoro segera menyerang dengan beberapa potongan pedang. Buggy dipotong menjadi beberapa bagian besar. Namun dalam sekejap dia pulih kembali. Sepertinya dia merasa itu tidak menarik. Buggy bahkan dengan sukarela membagi dirinya menjadi banyak bagian. Bagian-bagian tubuh itu seperti klonnya sendiri. Mereka membuat Zoro kesulitan menghadapinya. Bahkan Luffy pun terjatuh ke tanah. Untungnya, Luffy melihat kelemahan Buggy. Dia berteriak, "Otak!" Nami segera mengerti maksudnya. Bagian terpenting Buggy dikunci. Saat ini, meskipun dia dirakit, dia hanya seorang kerdil. Luffy sama sekali tidak memperhatikannya. Dia mengenakan topi jerami. Dan dia menggunakan serangan terkuatnya. Roket. Luffy berhasil